Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi dalam kesempatan kali ini, ya insyaallah Bapak akan menyampaikan pembelajaran IPS di bab 3 ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab 3. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tetap semangat antum ya dalam pembelajaran. Ingat bahwa pembelajaran ini ke kakak soleh antum itu pada dasarnya bukan liburan ya, bukan sedang libur, tetapi tetap antum belajar. Namun belajarnya ini adalah antum di rumah gitu ya. Ya. Baik. Untuk sekarang kita memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat ya. Antum bisa lihat di buku bab yang baru ini ada di halaman halaman 80 tentang peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Baik, dalam pembelajaran kali ini ya, kita lihat tujuannya dulu, kita baca dulu tujuannya. Pertama, setelah antum mempelajari ini, antum diharapkan pertama, antum mampu menjelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang keduanya, antum bisa membedakan jenis-jenis usaha yang dikelola oleh sendiri maupun kelompok. Kemudian bisa menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang berikutnya adalah Waalaikumsalam. Dan berikutnya adalah menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi itu setelah melaksanakan pembelajaran ini, antum diharapkan bisa menjelaskan poin-poin yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Baik. Kegiatan ekonomi itu merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang ya, oleh individu, oleh warga masyarakat, per individunya dalam mencari penghasilan gitu. Bisa dengan cara berdagang, bisa dengan usaha pertanian gitu, dalam usaha, lalu bisa usaha beternak gitu ya, hewan ternak gitu, lalu berkebun bisa juga dengan membudidayakan ikan atau memelihara ikan, atau bisa juga dengan dalam pertambangan, perindustrian, pokoknya usaha-usaha yang membuat seseorang itu mempunyai penghasilan ya. Nah, itu disebutnya adalah kegiatan ekonomi. Dalam hal ini yaitu masyarakat dengan cara mencari penghasilan tadi, melakukan kegiatan ekonomi itu akan menghasilkan pemasukan. Pemasukan ini berupa uang. Pada gilirannya uang ini akan mampu menyejahterakan, karena bisa dipakai untuk pendidikan ya kan, dipakai untuk antum belajar, dipakai untuk buku, dipakai untuk sarana prasarana antum dalam pembelajaran dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dalam peran ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat. Dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi ini akan menyebabkan bertambahnya kesejahteraan. Nah, gitu kita. Maka kita sekarang di slide yang pertama, silahkan ya dilihat di monitor. Pertama, jenis usaha dulu. Yang namanya usaha di bidang pertanian itu kan beraneka ragam, bermacam-macam, ya kan? Ya. Nah, ini bisa berbeda-beda gitu. Banyak yang namanya pekerjaan itu banyak. Pertama adalah di bidang pertanian ya, sebentar. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya ya kan, kebutuhan manusia itu beragam, di bidang pendidikan, di bidang hiburan, di bidang olahraga ya, lalu di bidang makanan jelas terutama gitu ya, setiap hari makan. Oleh karenanya harus melakukan usaha ekonomi atau kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu bervariasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, berbeda-beda kan ya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah di bidang pertanian dulu. Nanti ada di berbagai bidang, ada perkebunan, ada industri, ada perdagangan, lain-lain. Yang sekarang kita pelajari adalah pertanian dulu deh. Yang namanya pertanian itu adalah mengelola suatu lahan tanah dengan usaha tanam menanam. Jadi mengolah tanah dengan diusahakannya dengan kegiatan tanam menanam. Tanam lalu nanti akan mendapatkan hasilnya. Sebentar.
Nah, pertanian ini banyak sekali di Indonesia ini banyak yang bekerja sebagai di bidang pertanian ya, karena memang lahan Indonesia itu adalah lahan yang subur gitu, karena banyaknya gunung berapi ya, dari abu vulkanik dan lain sebagainya, itu menyebabkan lahan pertanian di Indonesia itu sangat subur sehingga cocok sekali ditanami berbagai jenis tanaman gitu, dari mulai padi misalkan jagung, sagu, kacang-kacang, umbi-umbian, sehingga Indonesia itu karena masyarakatnya banyak yang bertani atau menghasilkan hasil-hasil pertanian gitu ya, maka Indonesia itu dijuluki sebagai negara agraris, artinya banyak di antara penduduknya yang bekerja di bidang pertanian. Nah, ada beberapa cara untuk para petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Nah, ini ada 5 poin ya, atau ada 5 cara yang dilakukan petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Pertama, ini namanya intensifikasi. Intensifikasi itu memaksimalkan hasil dari lahan pertanian yang sudah dipunyai sekarang, yaitu misalkan dengan membeli bibit-bibit yang unggul, lalu kemudian membeli pupuk yang baik, pupuk yang bagus, lalu kemudian misalkan membuat pengairan yang baik gitu ya, menggunakan pupuk tadi, lalu melakukan pemeliharaan yang terus-menerus. Nah, itu akan meningkatkan hasil lahan pertanian yang dimiliki pada saat itu pada saat sekarang, dimana pilihan yang lain itu tidak ada gitu, lahannya sedikit, lalu kemudian ya tidak punya lahan, tidak punya modal, maka jalur intensifikasi inilah yang dipakai untuk meningkatkan hasil pertanian. Jalur yang keduanya, cara yang keduanya adalah ekstensifikasi. Untuk meningkatkan hasil pertanian itu bisa dengan cara memperluas lahan pertanian gitu, yang tadinya cuma 100 hektar jadi 1000 hektar, atau yang tadinya cuma 1 hektar jadi 100 hektar dan lain sebagainya. Pokoknya memperluas gitu ya. Lalu kemudian diversifikasi. Apa diversifikasi ini? Ini adalah salah satu cara juga untuk meningkatkan hasil pertanian, yaitu dengan cara memperbanyak aneka tanaman yang ditanam. Kalau tadinya hanya menanam padi misalkan, nah ini ditambah lagi dengan menanam jagung, menanam jahe misalkan, atau menanam komoditas lain yang mempunyai harga jual tinggi, ya kan? Seperti misalkan tadi jagung, atau tanaman hias bisa jadi ya, karena sekarang harganya memang sedang naik. Lalu yang keempat, ada yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah memperbaiki lahan pertanian yang sudah tidak lagi subur gitu ya. Sebelumnya tanahnya itu subur, sangat subur, tetapi karena dipakai terus-terusan beberapa tahun, maka suatu saat tanah tersebut tidak lagi akan sesubur seperti biasanya. Maka perlu dilakukan upaya rehabilitasi atau perbaikan lahan yang sebelumnya tidak subur menjadi subur lagi. Bagaimana caranya? Dengan memupuk, dengan menggemburkan tanah, dan lain sebagainya. Lalu ada yang berikutnya, yaitu mekanisasi. Apa mekanisasi ini? Mekanisasi ini adalah usaha meningkatkan hasil pertanian, yaitu dengan menggunakan mesin pertanian modern yang lebih canggih, yang lebih baik gitu, sehingga didapatkan hasil yang lebih baik pula. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita lihat adalah peternakan. Mana? Nah, ini peternakan. Oh ya, intensifikasi ini dijelaskan ya. Intensifikasi mengelola lahan dengan sebaik-baiknya gitu ya, memberikan pupuk contohnya. Lalu ekstensifikasi adalah meningkatkan hasil dengan memperluas lahan, contohnya dengan memanfaatkan hutan atau lahan gambut untuk dijadikan lahan pertanian. Cuma kalau hutan ya sayang ya, karena hutan itu sudah ada penghuninya berupa hewan, dia tergantung terhadap hutan tersebut gitu. Jadi kalau ladang gambut masih mending. Ladang gambut ini adalah ladang rawa-rawa yang basah gitu, sehingga bisa dijadikan lahan pertanian. Lalu diversifikasi, memperbanyak atau jenis tanaman, jadi tidak monoton tanamannya, itu tidak cuma satu jenis saja ya, banyak jenisnya. Lalu kemudian rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah mengganti jenis tanaman yang tadinya di tanahnya itu sudah tidak subur, diperbaharui lagi gitu ya. Mekanisasi adalah cara pertanian dengan
menggunakan alat-alat yang modern supaya pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien, lebih cepat hasilnya. Yang kedua adalah peternakan, ya. Peternakan itu adalah usaha membudidayakan hewan sehingga bisa diambil manfaatnya, ya. Usaha peternakan ini bisa dibagi menjadi 3. Pertama adalah peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Nah, pertama, peternakan hewan besar itu melibatkan hewan-hewan yang besar seperti misalkan kambing, sapi gitu ya, kuda dan kerbau. Itu berarti yang diambil manfaatnya ini adalah dari hewan-hewan yang besar. Bisa diambil manfaatnya itu berupa dagingnya, bisa diambil juga susunya, bisa diambil kulitnya, bisa diambil bulunya, ya. Jadi macam-macam, semuanya berguna insya Allah. Lalu yang berikutnya adalah peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil itu misalkan contohnya adalah kelinci, maaf, tadi kambing itu termasuk ke dalam peternakan hewan kecil ya. Yang termasuk hewan besar tadi adalah sapi, sapi, kemudian kuda dan kerbau gitu. Nah, yang termasuk hewan kecil ini adalah kambing, lalu kemudian kelinci dan domba gitu ya. Nah, yang diambil dari hewan-hewan tersebut adalah daging, susu, dan kulitnya. Kemudian yang termasuk peternakan unggas, ini banyak ya contohnya. Yang termasuk unggas ini adalah hewan yang bertelur biasanya, hewan yang bisa terbang gitu, yang mempunyai bulu. Contohnya ayam, bebek, ya kita lihat tuh kan. Ya, kita kirain ada contohnya di sini, ternyata belum. Ya, nah itu peternakan unggas. Itu peternakan ya. Lalu kemudian berikutnya adalah perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Jadi tanamannya tertentu tapi lahannya luas gitu. Nah, ini bisa digolongkan ke dalam 2. Ada tanaman musiman dan tanaman tahunan gitu ya. Tanaman musiman adalah biasanya dipanen atau diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang pendek. Ya, cuma 3 bulan, cuma 4 bulan, cuma 6 bulan. Misalkan tomat, ya, kacang tanah dan melon. Kenapa diambil dalam jangka waktu yang pendek? Karena misalkan tanaman ini adalah cepat menghasilkan gitu. Siklusnya dari mulai menanam bijinya sampai menghasilkan buahnya itu dalam jangka waktu yang pendek. Seperti tomat, jagung itu dalam 6 bulan saja sudah bisa dipetik hasilnya, jadi itu dinamakan musiman. Sedangkan kalau tahunan itu mempunyai siklus atau dari mulai biji sampai menghasilkan itu bisa dihasilkan dalam jangka waktu yang lama gitu atau lebih, dalam bertahun-tahun. Contohnya misalkan tanaman kayu-kayuan, karet, kina, kopi, kakao dan teh itu kan bertahun-tahun gitu ya. Jadi bisa diambil manfaatnya itu dari mulai menanam sampai diambil manfaatnya itu dalam jangka waktu yang lama. Itulah tanaman tahunan. Itu antum bisa lihat di halaman 82 contoh-contohnya ya. Berikutnya adalah kehutanan. Ya, bagaimana caranya di bidang kehutanan ini? Maaf, ini terlalu jauh. Dalam kehutanan ya. Nah, sebentar. Nah, di hutan ini banyak manfaatnya bagi manusia. Salah satunya bisa diambil kayunya, digunakan untuk perindustrian, digunakan untuk perumahan, digunakan untuk berbagai kertas gitu ya, dalam industri kertas gitu, dipakai untuk kertas, bahan baku kertas dan lain sebagainya. Banyak dipakai manfaatnya ini ya. Gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah, tapi fungsi hutan itu juga banyak ya. Selain tadi menghasilkan di bidang perindustrian, itu juga mampu menjaga keseimbangan alam, membantu peresapan air sehingga mencegah banjir, dan merupakan habitat dari berbagai makhluk hidup. Nah, inilah berbagai manfaat hutan yang sebenarnya harus kita jaga agar jangan sampai hutan itu rusak, jangan sampai hutan itu diambil seluruhnya untuk kepentingan manusia, tetapi dipelihara gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Di sisanya ya pembahasan pembahasan tentang macam-macam kegiatan ekonomi bidang usahanya nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat disampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Kak.